برضاء الله وبشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب تفسير الإبريز ومشايخه وتلاميذه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Masih tetap surat Al-Ankabut, masuk ayat ke-49 ya. Insyaallah sampai 53 sekalian banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bal huwa balik tetapi utawi Al-Qur'an iku ayatun pira-pira ayat bayinatun kang nerangake kang terang to kang jelas fi suduril ladina ing dalam pira-pira atine wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina diparingi al-ilma ing ilmu wa ma yajhadu lan ora angas ora nentang bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun Allah kelawan Al-Qur'an sapa ilal zalimun kejaba wong kang zalim kabeh wa qalu lan padha ngucap sapa zalim utawa kafir laula unzila lamun ora diturunake laula unzila buhyo diturunake alaihi ngatasi Nabi Muhammad atau Rasul apa sing diturunake ayatun pira-pira ayat mir rabbi saking pangerane Nabi Muhammad. Qul dawa sira Muhammad innamal ayatu satuhune pira-pira ayat iku indallah saking ngarsane Allah wa innama ana lan satune utawi ingsun Muhammad iku nadhirun wong kang ngilingake mubinun tun kang jelasake. Awalam yakfihim ana tahara cukup ing kafir utawa zalim apa anna satune ingsun Muhammad ingsun Allah iku anjalna nurunake sapa ingsun Allah alaika ing atasira Muhammad alkitaba ing kitab Al-Qur'an yutla kang den waca apa alkitab alim ing atase wong kafir utawa zalim. Inna fi dzalika satune iku ing dalem mengkono kitab la rahmatan yakti ono rahmat utawa kasih sayang wa dzikra lan pitutur liqaumin maring kaum yu'minun kang padha iman sapa kaum. Kul ngendika dawa sira Muhammad kafa cukup billahi kelawan Allah baini antarane ingsun wa bainakum lan antarane sira kabeh apane syahidan dadi saksi ya'lamu perso tawa mudanani sapa Allah ma ing barang bis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi
walladzina utawi pira-pira wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina bil batili kelawan perkara kang batil wa kafaran padha ingkar sapa alladzina billahi ing Allah iku ulaika mengkono-mengkono alladzina hum iku utawi ulaik iku al khasirun kang padha rugi-rugi kabeh wa yasta'jilunaka lan amrih nyepetake ing kafir amrih njaluk cepet sawang kafir ing sira bil adzabi kelawan siksa walaula ajalun lan boyo utawi ajal to wektu musamma kang den tentokake laja iku laja ahum yakti bakal teko ing kafir utawa zalim apa al adzabu siksa wala ya'tiyannahum lan yakti bakal teko apa azab ing kafir baghtatan kelawan ngaget tiba-tiba wa hum halaytai kafir iku la yashurun ora padha weruh ora padha krasa sapa alladzina kafaru wallahu alam bisawab. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini sehat semuanya, suasananya juga segar pagi-pagi ya Kang Akil ya, sehat, suasananya segar walaupun tadi malam hujan terus, tapi pagi ini alhamdulillah bisa bertemu kepada Allah, bisa menghadap kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah, bisa bersujud kepada Allah. Suatu keberuntungan yang luar biasa kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan rutin pada setiap pagi subuh seperti ini akan senantiasa lestari abadi sampai akhir hayat nanti dan mengantarkan kita semuanya menjadi husnul khatimah. Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, beberapa tamsil, beberapa contoh, beberapa tulodo sudah disebutkan beberapanya, macam-macam bermacam-macam ya, macam-macam orang itu namanya sedunia itu bermacam-macam, tidak hanya satu macam. Jangankan sedunia, sekampung, sekeluarga itu aja bermacam-macam. Satu induk padahal satu bapak satu ibu itu bermacam-macam, wataknya bermacam-macam, berbeda-beda. Walaupun itu sama perempuannya ya beda, padahal satu ayah satu ibu satu rumah satu guru juga berbeda-beda. Itu wajar ya. Kang Akil beda dengan Kang Ayang, beda enggak? Beda gitu loh. Begitulah namanya manusia itu tidak akan sama, pasti berbeda-beda, nggak akan semuanya sama gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi Kang Ihsan. Kalau Kang Ihsan disandarkan pada dinding, kalau dindingnya ambruk ya tiba Kang Ihsan. Iya. Kalau kita sedang tidur bersandarnya kepada Allah, Kang Hanafi nggak mau cari cagak bersandar. Bersandarnya kepada sesuatu. Benda itu kalau hilang ya udah roboh kita. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan roboh kalau Allah. Lah, kita orang-orang zalim ini nggak percaya dengan adanya Al-Qur'an, tidak mau bersandar kepada Al-Qur'an, tidak mau dia. Disuruh baca Al-Qur'an, baca doang, kadang-kadang nggak mau baca, alah apa Qur'an gitu. Padahal Al-Qur'an ini sebagai konsep, resep hidup. Nah, yang mau memakai Al-Qur'an saya mengatakan pasti selamat dunia, selamat akhirat. Nah, gitu. Itu udah pasti selamat dunia, selamat akhirat itu. Tidak mungkin tidak, pasti. Gitu ya. Makanya Al-Quran bercerita yang begini, yang begitu, bermacam-macam cerita. Salah satu di antaranya ini, orang nggak percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah, bukan dari Muhammad. Malah dia mengatakan, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih.
Gitu loh. Mbok yo Muhammad ojo gawe-gawe Quran dhewe to, gitu kalau bahasa kasarnya. Ya jal, jaluk ning tu pangeranmu, ojo gawe dhewe-dhewe Quran kuwi gitu loh. Dijawab oleh Allah, qul innamal ayatu indallah. Quran itu dari Allah, bukan dari saya. Itu Nabi Muhammad bilang kayak gitu. Lah orang kadang-kadang mentafsirkan seenaknya sendiri, sak senenge dhewe, seenak-enake lah gitu loh. Tidak mau menjelaskan. Dulu berapa tahun yang lalu saya pernah menerangkan dilabrak. Nah sekarang dia sendiri malah make. Ya, itu lucu tuh ya. Iya, dulu saya bapak itu menyampaikan, mohon maaf bapak ibu, menyampaikan itu secara hukum Al-Quran dibaca, dia mengaku loh ini wah sampai bermacam-macam ini guru cap apa ini membaca Al-Quran mengartikan Al-Quran tidak pakai tafsir, pakai otaknya sendiri, padahal saya juga membuka tafsir itu. Gitu loh. Wah disalahkan, ditentang, wah, disidang begitu. Sekarang dia pakai sendiri. Kebaliklah kau. Itulah kenapa itu tadi hatinya, mohon maaf. Kalau kita baca Al-Quran, kalau kita menyampaikan kepada orang lain, bukan karena lillahi ta'ala, putus di jalan. Kalau hanya harapan dunia hancur, ya berhentilah untuk menyampaikan. Nah ini loh. Karena apa? Ada harapan. Mohon maaf ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini contoh saja. Ya saya alami sendiri kok. Ya itu loh. Wa innama ana nadhirum mubin. Kata Nabi Muhammad meneruskan lanjutannya, saya ini hanya sekedar mengingatkan kepada kalian, hai orang kafir, orang yang zalim, yang enggak percaya dengan adanya Al-Qur'an. Saya ini hanya mengingatkan. Jelas gitu ya. Kata Nabi Muhammad berdialog kepada orang-orang kafir begitu. Mereka enggak percaya juga, malah menyalahkan gitu loh. Apalagi yang sekarang. Kalau saya tetap aja seperti dulu, nggak akan berubah. Padahal jelas di dalam Al-Quran itu banyak zikir, mengandung apa lagi, rahmat, artinya apa, petunjuk. Yang petunjuk itu kalau diikuti menjadikan adem di hati, menjadikan ketentraman dalam hati, menjadikan kebaikan dalam hati. Itu Al-Quran. Hanya membaca aja sudah enak gitu, apalagi mau mengartikan dan mengamalkannya. Ya Allah, itulah Al-Quran. Seperti kemarin 2 tempat di masjid khataman Al-Quran, di musola juga khataman Al-Quran. Dengan berkah Al-Quran ibu-ibu mau bersedekah. Memang awalnya yang gerundel itu biasa, semuanya begitu. Kalau mau berbuat yang terbaik itu pasti ada rintangannya, terutama rintangan pada dirinya sendiri. Bagi kita yang ingin ke masjid aras-arasan, nah itu rintangan. Mbok iyo mau iyo bora pantas ora atau tinggal aku mau ning melo-melo khataman diecek. Ya gitu, itu kan dirinya sendiri. Begitu juga bagi ibu-ibu yang di rumah dimintai dengan sedekah, jaluk meneh, gitu ya. Nah ini khataman untuk di masjid, khataman ambeng untuk di masjid, ambeng untuk di musola, untuk minggu depan ambeng meneh, gitu. Di hati kita berkata begitu memang. Dirinya sendiri, tapi akhirnya juga mau bersedekah, dipaksakan tadi. Lama-lama ya alhamdulillah. Begitulah memang perbuatan yang baik itu rintangan utama adalah dirinya sendiri. Itu ya. Perjuangan melawan musuh itu pada dirinya sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain Bapak Ibu, dirinya sendiri, nafsu yang menghalang-halangi tadi. Iya, bukan orang lain, jangan menyalahkan orang lain. Ya gitu ya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka karena sudah terbentur atau istilah bahasa kasarnya itu sudah kepaksa. Tapi tidak, Nabi Muhammad tidak ada istilahnya putus asa, tidak ada. Cuma menyampaikan. Kalau memang kamu diterangkan setiap pagi dengan ayat Al-Quran masih tidak mau menerima, ya udah
Kata Nabi Muhammad ayat 52, qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard. Kata Nabi Muhammad, ya udah, Allah yang berfirman, ya udahlah kalau memang begitu, gua kafa billahi baini wa bainakum syahida, udahlah saksikan besok kalau nggak percaya. Wah, tegas Nabi Muhammad. Bagaimana di antara saya dan di antara kamu, itu hanya Allah yang menyaksikan nanti. Allah yang akan maha tahu semua apa yang ada di langit dan semua apa yang di bumi, dan juga tahu apa yang diniatkan di hatimu. Wah, kata Nabi Muhammad begitu. Jadi buka aja tuh ayat 52, nggak percaya. Ada walladzina amanu bil batil wa kafaru billah. Kamu tidak percaya kepada yang batil, silakan. Ingkar kepada Allah, silakan. Ulaika humul khasirun. Tunggu akhirnya nanti. Bahasa kasarnya gitu. Tapi Nabi Muhammad nggak sekejam itu. Itu omongan saya. Gitu ya, omongan saya. Tunggu saatnya nanti Kang Akil. Kang Akil tidur. Silakan, nggak apa-apa. Nggak mau baca Al-Quran nggak apa-apa. Nggak mau jamaah subuh nggak apa-apa. Tapi tunggu saatnya nanti bulan Desember. Kang Akil mau ujian. Rasain kau tak bisa jawab soal yang diberikan oleh gurumu karena malas tak mau baca. Nggak percaya? Buktiin nanti. Ya enggak? Ya seorang pelajar loh Kang Hanafi. Nggak mau baca bukunya Kang Hanafi. Ya toh, bangun malas-malasan. Sebentar lagi kalian mau ujian. Nggak mau baca bukumu, rasain nanti. Begitu juga Bapak Ibu sekarang santai-santai, subuh nggak mau, disuruh tahlil bid'ah. Ya, suruh baca sholawat bid'ah, silahkan mengatakan bid'ah. Tapi tunggu saat nanti kalian kalau mati digelundungi saja tanpa doa oleh orang-orang lain. Iya enggak? Iya. Ya katanya takziah bid'ah. Baca Al-Quran untuk orang meninggal haram. Silahkan. Kalau kalian mati nanti digelundungi saja tanpa didoakan oleh anak cucumu, baru rasa kau. Ya. Sekarang bisa mentang-mentang bisa melawan, masih hidup, masih sehat. Kalau udah mati, siapa yang bungkus? Memang nenekmu yang mau bungkus? Ya tetap Mbah Mutin, tonggo yang angkat, nggak mau bergaul dengan tetangga, mau melaku dewe ke kuburan. Menyalahkan orang. Buktikan aja sekarang, silahkan. Ini kata bebasnya begitu, ayat 52, silahkan. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Udahlah, kalau diterangkan setiap pagi, disampaikan dengan Al-Quran, setiap hari kalian membaca Al-Quran tapi enggak percaya juga, ya udahlah, di antara saya dan di antara kalian itu ada saksi Allah Subhanahu wa taala. Nanti tunggu saatnya. Gitu kata Al-Quran. Ya Allah, kamu percaya kepada yang salah, ingkar kepada Allah, silahkan. Wa yasta'jilunaka bil adzab walaula ajalun musamma la ja'ahumul adzab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Subhanallah. Ya, sekarang silahkan. Kalau kampung ini tidak mau tahlil, nggak mau yasinan, tiba-tiba nanti hancur. Hancurlah. Ya, ada orang meninggal nggak dikendureni, ada orang pesta nggak boleh berdoa, ya udah, ya, pesta itu haram, berdoa itu nggak boleh, ya berdoa dewe gundulmu ya. Yalah, berdoa bersama-sama di dunia, bersama-sama nanti di akhirat juga bersama-sama. Wong yang menentukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menilai Allah. Jangan menyalahkan orang lain, itu yang saya harapkan ya Kang Hanafi ya. Besok kalau Kang Hanafi sudah terjun di siak kecil sana, ada orang begini begitu, biarlah, tetaplah seperti di sini. Seperti ilmu yang didapat oleh pesantren Al-Mutakin, tahlil ya tahlil,
ya sedekah ya sedekah, ya kalau perlu hafalkan itu tahlil untuk lingkungan nanti di kampung sana sehingga bisa memimpin tahlil. Mereka yang nggak mau ya biarkan saja, karena dia masih hidup bisa mentang-mentang, nanti kalau udah meninggal subhanallah. Ini udah aja walayatiyanum baghtata wa hum la yash'urun. Kalau ajal sudah datang tiba-tiba tanpa memberi aba-aba, la yash'urun, dia tidak akan bisa berkutik lagi. Ini Bapak Ibu, renungkan. Jangan sampai terpengaruh yang lain-lain. Ajaran yang sudah kita punya dari nenek moyang kita tetap amalkan, tetap kita lakukan, tetap kita lanjutkan, jangan berhenti. Nah, itu loh. Kalau ada pengetahuan yang lain, alhamdulillah sebagai tambahan. Tapi jangan dirubah, tetap saja jangan dirubah. Gitu. Kalau mereka mengatakan begini begitu, biarkan sajalah. Mohon maaf, ini ayatnya keras ya, jadi saya menyampaikan keras, gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itulah saya yakin di hati Bapak Ibu itu ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Yang mana ini? Ajis bener enggak ya? Saya kok begini, ajis kok begitu, gitu nanti ya. Ya udah, kalau nggak percaya itu tadi ayat 52 saya kembalikan lagi. Kafa billahi baini wa bainakum syahida. Udahlah, kalau nggak percaya udah. Ayo kita tunggu saatnya nanti bagaimana di antara kita dan engkau. Gitu. Allah yang menilai. Itu ayat 52 itu. Gitu. Kalau memang diingatkan begini begitu nggak mau ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau membaca Al-Quran, membaca itu jangan dipilih-pilih, semua dibaca. Makanya ini saya sampaikan setiap subuh ini biar tahu saya baca tanpa pilih-pilih. Nah gitu, semua urut. Ini udah juz 20, juz 21 surat Al-Ankabut, terus diulang lagi supaya kita ngerti nantinya, gitu ya. Jangan dipilih ayat ini celong ayat kesini lah, nantinya bahaya, gitu ya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya yakin di hati Bapak, di hati Ibu, di hati masyarakat semuanya, khususnya dusun Jatimulya ini ada persatuan di antara kita. Ada kesamaan dengan hati saya, ada. Cuma kadang-kadang ada sifat egonya itu yang bingung, gitu loh. Ada sifat angkuhnya itulah. Kenapa? Di situ ada yang ketiga. Di antara hati saya, di antara Bapak, di antara kaum muslimat yang ada, itu ada kesamaan. Cuma ada unsur yang ketiga. Siapa dia? Nafsu atau setan. Nah itu aja. Untuk itulah ayo kita kembali kepada Allah. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, masih bisa berpikir, ayo kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan kedua orang tua kita, kita doakan bapak ibu kita yang sudah mendahului kita, supaya di alam baka sana tenang dan akan masuk surga bersama-sama menanti kita semuanya. Jangan sampai mengatakan orang tua kita dulu itu Islam warisan, jangan. Masya Allah, begitu kejam seorang anak mengatakan seperti itu. Subhanallah, ya. Orang dulu gini nggak boleh. Semuanya adalah benar, semuanya Allah yang menilai. Kita doakan bersama-sama, jangan hanya karena mengikuti kesenangan sementara saja. Silahkan baca Al-Quran, silahkan baca dengan teliti, nanti akan tahu dengan sendirinya. Kalau nggak percaya, ya udah, gua. Allah yang akan memberi hukuman. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya percaya dengan adanya Allah, senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa mau bangun malam, mau puasa sunnah, mau mengikuti Rasulullah, juga akan mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala selamat dunia juga selamat di akhirat. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya, pasti banyak kesalahan dan kekeliruannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup alhamdulillah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.